الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, tidak ada ibadah yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah melebihi saum. Untuk solat sekian, untuk haji sekian, sedekah sekian dan seterusnya. Adapun saum tidak tahu. Wa ana ajzi bihi, karena saum itu li, untukku, kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan pahala. Mungkinkah sedikit? Tidak mungkin. Allah Maha Dermawan, tidak mungkin sedikit, karena langsung aku sendiri yang akan memberikan pahala. Nah, jangan sampai pahala yang luar biasa dari saum, apalagi ditambah dengan kita tidak putus salat tarawih, hatam Al-Quran mungkin 4 kali, 5 kali dalam sebulan, sedekah, bahkan ada yang umrah di bulan Ramadan, tapi kita nggak dapat pahala sedikit pun. Kenapa? Dan adakah orang seperti itu? Ada, banyak. Kenapa? Karena tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak. Orang yang tauhidnya rusak, akidahnya tidak benar, terancam ibadahnya tidak akan diterima. Oleh karena itu, sebelum Nabi mengajarkan salat, wudu, tayamum, azan, qamat, tawaf, sa'i, haji, umrah, ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini riba, dan seterusnya, sebelum itu semua 13 tahun. 13 tahun Nabi mengajarkan apa? Tauhid, akidah. 13 tahun pertama dakwah beliau belum membahas, belum ada solat, puasa, zakat, haji, ini riba, ini tidak boleh, 2 harga dan sebagainya, tidak ada. Apa yang beliau ajarkan kepada umat ini, kepada para sahabat? Tauhid. Kenapa? Karena wudu kita tidak sah, dosa besar kita. Solat kita tidak sah, dosa besar kita. Tawaf kita tidak sah, dosa besar kita. Tapi belum kafir. Seumur-umur kita solat nggak sah, belum kafir. Dosa besar sekali, tapi belum kafir. Tapi tauhid rusak, bisa kafir. Apa yang menyebabkan orang-orang Nasara kekal di neraka? Apakah mereka tidak menyembah Allah? Menyembah. Yang menyebabkan rusaknya tauhid mereka, meyakini Allah punya anak. Dengan satu keyakinan yang batil ini, rusak tauhidnya dan kekal di neraka selama-lamanya. Ketika ada orang berzina, Allah marah. Ketika ada orang yang minum khamr, berjudi, membunuh, Allah marah. Ketika ada orang yang meyakini tentang Allah dan keyakinan itu salah, Allah paling marah. Maka berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, masih ada harapan ampun. Tapi meyakini Allah punya anak, nggak ada harapan ampun. Meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan, nggak ada harapan ampun. Meyakini bahwa Allah boleh dikasih persembahan, selain Allah juga bisa dikasih persembahan. Sekali memanggil-manggil Allah, malam Jumat, malam Kamis panggil-panggil, ya Allah, ya Allah. Malam Rabu beda, ya Rasulullah. Malam Seninnya beda lagi, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah nggak ampuni.
Tidak boleh kita memanggil kecuali Allah. Tidak boleh kita menyeru kecuali Allah. Maka jangan biasakan antum mengatakan ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, syirik. Demi Allah, demi Rasulullah, syirik. Harus demi Allah saja. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Maka sekali lagi, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, ini dosa yang sangat besar, terancam neraka tapi tidak kekal. Pada satu saat Allah akan angkat dia dari neraka, atau kalau Allah mau tanpa neraka. Insya Allah antum tahu hadis Bitokoh. Hadis Bitokoh, apa yang dilakukan oleh Sohibul Bitokoh ini nggak ada, tapi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena tauhidnya tidak rusak. Maka jangan meremehkan tauhid. Jangan sampai kita masuk Ramadan ini tanpa tauhid. Maka perbaiki tauhid kita. Perbaiki tauhid kita dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Tidak dengan zikir. Apakah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali lalu otomatis kita bertauhid? Tidak. Tidak. Harus berilmu. Di mana Allah berada? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menghentikan geraman Jahannam? Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, dan seterusnya dan seterusnya, semuanya berdasarkan dalil qala Allah wa qala Rasul. Tauhid tidak minta izin dengan akal. Tauhid tidak minta izin dengan logika nurani. Tauhidnya siapa? Tauhidnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berbeda dengan tauhidnya Plato, Socrates, Aristoteles. Ini para filosof, mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang mengakui Tuhan itu ada, tapi tanpa wahyu. Tanpa wahyu, mereka nggak kenal Taurat, Zabur, Injil, apalagi Al-Quran. Maka mereka berbicara tentang Tuhan, ngarang sendiri. Tuhan itu begini-begini, Tuhan itu semuanya ngarang, nggak mungkin benar. Tidak mungkin kita bisa benar keyakinan kita terhadap Allah kecuali lewat wahyu. Kecuali lewat dalil qala Allah wa qala Rasul. Di luar wahyu ini nggak mungkin ada tauhid yang benar. Tidak mungkin. Kalau soal jual beli ada ijtihad. Kalau soal haramnya khamr ada ijtihad. Ada qiyas. Apa ada dalil bahwa ekstasi itu haram? Apa ada dalil narkoba itu haram? Nggak ada dalil. Tapi kenapa para ulama berani mengharamkan ekstasi, narkoba, heroin, disuntik dan seterusnya? Karena pakai ijtihad. Kenapa? Ini bukan masalah tauhid, boleh berijtihad. Tapi Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua firman Allah. Ada di Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah kita otak-atik dengan akal kita, nurani kita, logika kita? Tidak boleh, haram. Nah, lihat kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Ayat Al-Quran di otak-atik. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti begini, di otak-atik. Rasul dan para sahabat paling tahu tentang ayat itu. Mereka tidak mengotak-atik, sudah berhenti di situ. Bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang sedang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang memohon sesuatu akan aku beri. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika selama ini kita bersemangat untuk belajar tata cara salat, bagus sekali. Ketika kita selama ini bersemangat untuk belajar tata cara saum,
syaratnya, rukunnya, batalnya, dan seterusnya, bagus sekali. Termasuk ketika kita selama ini belajar tentang akhlak Nabi, bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi kita semangat belajar tauhid. Kenapa? Tadi percuma solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, percuma. No, kalau tauhid kita rusak, Allah nggak akan terima. Allah tidak akan terima ibadah seseorang yang akidahnya rusak, tauhidnya rusak. Biar tidak rusak, kita contoh siapa? Kita contoh satu manusia yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga, bahkan surga haram dimasukin oleh siapapun sebelum beliau masuk duluan. Beliaulah satu-satunya manusia yang diberi kehormatan membuka gerbang surga. Satu manusia ini kita ikuti. Bolehkah mengikuti yang lain? Boleh, kalau yang lain juga mengikuti beliau. Kalau yang lain beda dengan beliau, jangan kita ikuti. Kenapa bisa? Dengan belajar. Dengan belajar bagaimana tauhid beliau. Apa beliau membatasi sifat-sifat Allah cuman sekian puluh, sekian belas? Kita belajar. Apa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam itu bukan termasuk asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Apa beliau membatasi cuman sekian? Ini kita belajar dari beliau. Ada di mana Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita sudah bukan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Apa? Gimana kata guru? Pokoknya guru begini nggak mungkin salah. Ya, antum bisa ketik, antum bisa cari satu potongan hadis, yang lainnya ikut keluar. Ini nikmat dari Allah, kita manfaatkan. Yang tidak mungkin salah hanya Nabi SAW. Selain beliau bisa benar, bisa salah. Dan sudah ada contohnya, insya Allah antum tahu. Sekali berimam Malik salah dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekali Aisyah bahkan salah dalam masalah sutroh sholat. Sekali Ibnu Umar salah dalam masalah mandi junub. Bahkan sekali Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu'. Apakah mereka ini kemudian menjadi tercela karena salah? Tidak. Justru kalau tidak pernah salah, tercela, berarti Nabi dong. Yang tidak pernah salah, yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, kalau toh salah langsung diluruskan berupa wahyu, hanya Nabi SAW. Selain beliau pernah salah. Selain beliau pernah salah. Oleh karena itu, ketika kita taklidul a'ma, taklid buta, mau mengikuti satu imam dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, dari alif sampai ya, saya mengikuti Imam Malik misalnya, siap-siap dia berada dalam kesalahan. Karena apa yang ada pada diri Imam Malik, ada yang benar, ada walaupun sedikit, walaupun 1-2 salah, tetap salah, tidak mengurangi keimaman beliau. Tapi salah bagi kita, sudah tahu salah, diikuti. Kita kembali kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.